Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Vitor Muhammad selaku narasumber kita nih pada pagi hari ini, dan juga teman-teman semuanya selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun seminar ini dilaksanakan secara virtual nih teman-teman, semoga aku berharap kita semua ini selalu diberi kesehatan tanpa kekurangan sedikit apapun ya teman-teman. Amin. Mungkin sebelumnya aku akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Dias, bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Oke, pertama-tama aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Vitor Muhammad selaku CEO Harmony Land Group dan juga sebagai narasumber kita nih pada hari ini karena sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk hadir bersama kita di webinar Proper Talk. Dan juga aku ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman webinar yang sudah bergabung pada pagi hari yang luar biasa ini, karena masih pagi ini pasti teman-teman ini semuanya harus semangat sampai akhir karena tema kita hari ini tuh akan sangat bermanfaat. Dan mungkin aku mau infoin sedikit ya teman-teman, untuk webinar hari ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Propteknesia. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Propteknesia ini apa sih? Nah, kami adalah platform edukasi, sportif, dan kolaboratif untuk para developer pemula maupun developer yang memiliki project. Dan di tahun 2022 ini, Propteknesia ini akan mengadakan webinar secara rutin nih teman-teman, yang akan diadakan setiap minggunya. Tentunya dengan isu-isu yang dibahas berkaitan dengan dunia bisnis properti. Dan nantinya di website kami ini akan ada juga kelas-kelas khusus bagi teman-teman yang mau belajar tentang property developer, dan juga teman-teman yang sudah jadi developer ini bisa nanti gabung ke website kita untuk bekerja sama mungkin perihal pendanaan properti atau selainnya. Jadi untuk selanjutnya ini teman-teman bisa dicek ya di sosial media kita ini ada Instagram dan juga Facebook @propteknesia, dan atau teman-teman yang mau bergabung atau pengen cek website kita juga bisa @propteknesia.com/home ya teman-teman. Oke, dan untuk hari ini kita akan membahas apa sih teman-teman untuk tema webinar pada hari ini, yaitu seperti yang teman-teman tahu mungkin udah dilihat ya di poster kita ini, itu kita punya tema hari ini rahasia proyek anti mangkrak, tips dan triks dari dapat pendanaan proyek bagi para developer. Nah, kenapa sih proyek ini bisa mangkrak? Mungkin kalau dijawab secara sederhana, mungkin salah satunya karena tidak adanya cash flow gitu ya teman-teman, tidak ada penjualan, atau juga karena masalah pengelolaan keuangan yang tidak mampu nih menunjang kegiatan dari operasional bisnisnya itu sendiri. Atau mungkin faktor lain dari penyebab mangkraknya ini bisa juga developer yang memang mungkin salah nih dalam tahap analisis awal proyeknya, seperti salah dalam analisis harga pembelian dan analisa dari kompetitornya. Mungkin salah juga mengerti tentang harga tanah matang dan juga tanah-tanah sebelumnya. Nah, selain dari dua faktor itu nih teman-teman, pasti nih terdapat berbagai penyebab lainnya dari mangkraknya project seperti itu. Dan pada hari ini nih kita akan ngebahas tuntas nih bersama narasumber kita Pak Vitor Muhammad tentang rahasia proyek anti mangkrak. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk Pak Adi off cam lagi di jalan. Iya Pak, hati-hati di jalan ya Pak ya. Untuk rundown hari ini mungkin aku share sedikit ya teman-teman. Nanti akan ada sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Vitor, dan setelah Pak Vitor sharing ilmunya nih kepada kita semua, aku akan buka sesi pertanyaan ya untuk teman-teman 3-4 orang yang ingin bertanya. Nanti teman-teman bisa di raise hand kalau ada pertanyaan. Jadi selama nanti Pak Vitor menyampaikan materinya nih teman-teman bisa nih dicatat kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung ke beliau ya teman-teman. Jadi bisa didengarkan secara baik-baik gitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Vitor. Mungkin langsung aja ya, karena Pak Vitor juga sudah bergabung bersama kita semua. Aku akan bacakan CV beliau terlebih dahulu.
Oke, ini karena terkendala sharing screen-nya, jadi aku untuk si Piva Fitor aku bacakan secara langsung tanpa sharing screen ya teman-teman. Oke, kurikulum vitae Pak Vitor. Nama Vitor Muhammad, jabatan Pak Vitor sekarang itu adalah Presiden Director PT Harmony Land Group. Dan untuk tempat tanggal lahir beliau adalah di Pekalongan 21 April 1993. Untuk pendidikan dan sertifikasi beliau S1 Teknik Industri Universitas Indonesia, S2 MBA Strategic Marketing ITB, Certified Property Analyst Panangian School of Property, Certified Master and Trainer Practitioner Neuro Linguistic Programming, Certified National Coaching Association, Certified Master Grounded Business Coaching, Certified Master Self-Talk Indonesia. Dan untuk jabatan dan prestasi dari Bapak Vitor, yaitu Sekjen Iluni Center of Entrepreneurship Development and Studies UI, Ketua Bidang Kajian Keilmuan Kepemimpinan dalam Wirausaha, lalu pembina pengusaha kampus, selanjutnya pengajar di Salemba Real Estate Institute, selanjutnya book writer di Successful Young Propertypreneur, kemudian ada Ketua DPP Bidang Kepemudaan dan Teknologi Perwiranusa, selanjutnya the most inspiring young propertypreneur in International Youth, dan yang terakhir ada Jury Ignite Pitch All Shark Forum International Business Competition. Mungkin dari teman-teman udah nggak sabar untuk masuk ke materi kita pada hari ini karena Pak Vitor udah bergabung. Mungkin untuk Pak Vitor aku persilahkan, waktu dan tempatnya dipersilahkan Pak Vitor. Oke, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, senang berjumpa pada pagi hari ini. Insyaallah menjadi agenda silaturahmi dan sharing-sharing yang insyaallah semoga bermanfaat tentunya ya. Terima kasih yang sudah berjoin ya. Sekilas saya lihat beberapa sudah ada developer yang sudah membuka proyek, beberapa masih on proses ya. Nah, kebetulan sesi pagi hari ini kita concern kepada akan lebih enak sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah ada proyek, jadi lebih nanti diskusinya agak lebih detail. Monggo feel free untuk tanya dan discuss ya, karena memang seri ini adalah seri diskusi dan sharing. Oke, terima kasih. Jadi sekilas ini tentang kami di Harmony Land Group ya. Di Harmony Land Group kita sekarang ada 103 orang. Oke, terus next. Saat ini sendiri sudah ada 26 ya, sebenarnya 26 perumahan di daerah Bogor, Depok, Jakarta, Sukabumi, dan Medan. Dan hari ini kita akan sharing tentang judulnya ya. Judulnya itu adalah rahasia proyek anti mangkrak, tips dan trik dapat pendanaan untuk developer ya. Bagaimana bisa proyek anti mangkrak ya? Tentu kalau kita bicara anti mangkrak ya, artinya di situ ada risk management yang harus dilakukan. Di situ ada pencegahan yang harus dilaksanakan kan gitu ya kurang lebihnya. Nah, di sesi sore hari ini soalnya gini, kenapa juga muncul? Karena banyak banget kejadian proyek-proyek yang banyak banget developer yang bisa membuka proyek ya, tapi tidak bisa menutup proyeknya. Jadi membuka proyek tapi nggak nutup proyeknya. Kenapa? Karena kemampuannya baru belajar sampai membuka doang ya, tidak mengelola sampai menutup. Nah, secara umum biasanya kehabisan dana, walaupun kehabisan dananya pun macam-macam ya sebabnya, itu yang perlu diverifikasi. Harmony Land sendiri kita sudah 3 kali akuisisi proyek yang ya dalam tanda kutip mangkrak gitu ya, itu kita akuisisi dan alhamdulillah ada 1 proyek 3 tahun nggak jalan, terus kita ambil alih setahun, alhamdulillah sudah habis. Tahun keduanya alhamdulillah tinggal pembangunan ya, yang 2 lagi masih on proses ya. Cuma satu tuh 5 tahun proyeknya nggak jalan, terus kita akuisisi, alhamdulillah berjalan cukup
cukup bagus lah sampai sekarang walaupun memang belum selesai. Nah, kenapa kok sih bisa ada proyek-proyek mangkrak gitu ya? Nah, umumnya ya selalu ada pendanaan. Kita melihat karena itu hari ini ada 3 poin ya, 3 key point, 3 kunci terkait bagaimana caranya proyek itu bisa istilahnya tidak mangkrak lah kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah funding strategi ya, strategi permodalan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan permodalan? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan permodalan yang tepat? Dan ternyata teman-teman, permodalan itu banyak banget ya. Secara umum kalau kita bisa permodalan itu ada 2 jenis ya, ada warna yang orange nih ya, warna krem dan warna hijau ya. Krem itu adalah jenis pendanaan yang disebut dengan liability atau hutang. Sedangkan equity adalah jenis pendanaan yang masuk adalah saham atau dengan akad bagi hasil ya. Kalau di liability biasanya kalau di dengan syariah biasanya menggunakan akad murabahah, IMBT, MMQ gitu ya. Sedangkan equity biasanya menjual saham perusahaan kita. Nah, liability sendiri itu pertama ya, yang pertama itu secara umum ada bank loan, ada pinjaman bank gitu ya. Pinjaman bank ini kalau untuk properti itu ada 2 jenis ya, ada KYG, kredit jasa gria atau kredit konstruksi, itu bisa digunakan untuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan rumah, konstruksi rumah. Yang kedua adalah KPL, kredit pemilikan lahan. Ini biasanya hanya berlaku untuk perumahan subsidi ya, dan itu pun harus kita beli dulu tanahnya, keluar IMB, baru kita bisa reimburse ke bank mitra kita. Nah, secara umum kalau bank loan ada kayak gini. Benefitnya adalah kalau kita pakai bank tentu marginnya lebih murah, ada 12% sampai 13%. Namun bank loan ini tantangannya susah ya, apalagi kalau proyek baru nggak mungkin cair, apalagi untuk akuisisi lahan nggak ada ya. Produknya hanya ada untuk KYG, itu tanah sudah kita kuasai, sudah milik kita, baru kita minjem uang untuk pembangunan itu ada. Atau KPL pun kita beli lahannya dulu baru nanti di reimburse ya. Jadi untuk bank loan ini nggak bisa untuk akuisisi lahan baru. Atau untuk operasional, untuk marketing cost itu nggak bisa, untuk perizinan juga nggak bisa. Ini kegunaannya untuk konstruksi ya secara umum. Yang kedua adalah BPR loan. BPR juga sebenarnya bank juga ya, jadi bank pekreditan rakyat. Cuman kenapa tak bedakan, karena BPR ini lebih lunak ya, syaratnya lebih lunak, lebih mudah, namun dia cost of-nya cukup mahal. Kalau bank itu kan paling 11-13%, sedangkan untuk BPR itu sampai di 25%. Harmonilen pernah ngambil di BPR itu, kita dapat sekitar 24% gitu ya. Nah, memang cukup mahal tapi cukup lunak persyaratannya. Walaupun secara umum sama seperti bank, kita harus menyediakan laporan keuangan, berkas legalitas perusahaan, portofolio perusahaan, kemudian RAP, rencana penggunaan biayanya gitu ya, kemudian cash flow plan-nya, sampai di rencana pengembalian itu secara umum tetap mirip dengan bank, walaupun beberapa hal bisa lebih lunak. Di BPR ini beberapa BPR bisa ngasih facility tentang kayak bridging rumah subsidi, itu ada juga yang ngasih itu. Kan kenapa kok ada bridging rumah subsidi? Karena rumah subsidi itu kita nggak bisa KPR inden ya, kita hanya bisa untuk credit stock. Nah biasanya kita bisa, dan di rumah subsidi itu ada facility tadi ya, KPL. Nah biasanya itu bridging itu untuk dana awal sampai nanti persyaratan KPL terpenuhi, baru kita ngambil KPL KYG untuk kita kembalikan uang BPR-nya. Kemudian ada murabah pembelian material, ada akad beli sewa ya. Akad beli sewa juga ada, jadi tanah kita bahasanya dibeli oleh BPR, kemudian kita menyewa kepada BPR dan kita menjualkan akun tersebut, kalau laku baru kita bayar pokoknya. Biasanya jenis pembiayaannya adalah dengan balloon payment, jadi cicilannya per bulan, marginnya aja, pokoknya dibayarkan di per rumah terjual, secara umum seperti itu. Terus yang ketiga ada personal investor ya. Personal investor ini macam-macam juga, ada yang murabahah, kita bisa pakai akad jual beli. Misalkan kita punya perumahan ya, terus kita satu kafling kita jual murah, kemudian kita bilang ke investor, Pak ini tak jual murah tapi tak jualkan lagi dengan harga sekian, nanti dapat keuntungan kalau seperti itu. Atau mudharabah bagi hasil ya, investor masuk ke kita kelola, kemudian ada keuntungan atas proyeknya, terus kita bagi hasil.
Loh kok bisa bagi hasil masuk ke liability? Itu bisa karena bagi hasil dalam konteks ini adalah tidak membeli saham, tapi mendapatkan keuntungan atas keuntungan proyek ya yang dikeluarkan sebelum menjadi earning atau net profit, yang artinya itu masuk liability. Biasanya ditulisnya adalah syirkah kontemporer, adalah bagi hasil sementara gitu ya, nggak masuk ke ekuitas. Yang keempat ya, secara umum itu ada investing company ya. Investing company itu macam-macam juga, bisa venture capital, bisa banyak ya. Investing company itu berapa persen memang suka invest di bisnis, ada yang suka invest di bisnis startup, ada suka yang invest di bisnis properti gitu ya. Saya udah 5 kali dapat investing dari salah satu investing company gitu ya. Udah maksudnya muter, udah invest sekali, untung, invest lagi sampai sekarang masih berjalan, alhamdulillah. Itu salah satu investing company. Investing company beda ya, sama ada akad yang menggunakan akad fixed margin atau murabahah, atau menggunakan akad bagi hasil, itu secara prinsip sama walaupun nanti bentuknya agak lebih rincinya macam-macam. Yang kelima tentu fintech saat ini ya, financial technology investment company, yang kalau di liability adalah peer-to-peer lending. Ya ada banyak banget ya, ada di properti sendiri banyak banget, Dana Syariah Indonesia, ada Prodana, ada LendX, ada Bizer mulai masuk ke properti, terus ada Amanah belum masuk ke properti, yang masuk ke properti ada Property, ada Provesti gitu ya. Nah itu banyak banget fintech sekarang yang masuk ke industri properti, yang artinya sebenarnya opportunity kita sebagai developer untuk bertanding itu sebenarnya banyak banget. Nah kemudian kalau bicara equity, di equity secara umum ya, yang kita sudah tahu ada initial public offering ya, IPO. Di IPO ini memang persyaratannya agak lumayan rigid ya, dan saya sendiri belum pernah, tapi sudah belajar kebetulan, ikut kelas, ikut training, tahu caranya. Walaupun setelah tahu caranya jadi nanti dulu deh, belum saatnya gitu ya. IPO sendiri ada 2 jenis secara umum, mendapatkan akselerasi dan papan utama. Papan akselerasi ini untuk percepatan ya, untuk yang bisnis kecil-kecil, yang kalau omset kita masih nilai aset 30 M sampai 50 sampai 100 M, pakai itu. Atau papan utama adalah papan yang besar, syaratnya juga berbeda. Sebenarnya nggak terlalu susah ternyata, karena cukup 1 tahun audited ya. Setelah itu kita selama peserta lainnya mencukupi itu bisa masuk, walaupun tantangannya nggak tahu juga ya yang laku nanti sahamnya berapa gitu. Itu kalau menggunakan initial public offering. Nah, ada yang paling umum adalah yang paling gampang, private investor. Private investor ini adalah investor yang masuk ke saham kita, tapi secara personal. Kita jual beli saham secara langsung, nggak melalui bursa saham. Nah ini banyak banget sebenarnya investor-investor secara personal yang mau invest. Harmoni sendiri ada invest walaupun nggak equity ya, tapi beberapa investor kami invest 4 miliar, ada yang invest 2 miliar gitu ya. Jadi artinya sebenarnya banyak banget orang-orang secara private, secara pribadi itu pengen invest, pengen mendapatkan keuntungan ya atas perputaran duitnya. Nah yang ketiga ada fintech equity crowdfunding, itu fintech juga, tapi dia masuknya ke OJK 37 ya kalau nggak salah, atau 354, itu masuk ke equity base. Jadi mirip seperti bursa saham, tapi sifatnya fintech company. Jadi nanti kita jual beli sahamnya di platform fintech tersebut. Ya saat ini di properti setauku belum ada yang keluar izin OJK-nya, baru kayak Santara itu di UKM ya, bisnis umum. Kemudian ada Bizar juga bisnis umum. Yang properti setauku belum ada, tapi akan ada pastinya gitu ya. Jadi ini juga menjadi potensi sumber pendanaan. Nah, itu kurang lebih terkait funding strategi. Ada banyak banget case by case. Nanti mungkin teman-teman kalau ada case bisa cerita aja, karena setiap kondisi kita membutuhkan sumber pendanaan yang berbeda. Hati-hati, karena pendanaan itu tidak berarti kita akan sukses ya. Dapat modal adalah dapat amanah, bukan dapat untung ya. Kita itu kalau mau belanja ya dari untung, bukan dari modal gitu istilahnya kan. Karena itu ini modal itu amanah, modal itu hutang, modal itu beban yang harus kita betul-betul jagakan. Yang kedua ya, key activity yang kedua adalah untuk bisa benar-benar aman proyeknya ya, tidak mangkrak. Ini di awal banget ya, adalah bagaimana kita mendapatkan hot deal project yang bagus banget. Proyek yang bagus banget ini terdiri dari 2 kerangka berpikir, yaitu harus super aman ya. Yang kedua adalah super menguntungkan. Apa yang dimaksud super aman, apa yang dimaksud super menguntungkan? Ini saya jelaskan. Yang pertama super aman.
Super aman ini ada 3 paket kalau kita melakukan akuisisi lahan. Paket pertama ini paling aman adalah akta jual beli, BN balik nama, dan APH akta pengakuan hutang ya. Carilah lahan yang bisa melakukan hal ini walaupun belum lunas. Misalkan lahan harganya 10 miliar, kita DP 1 miliar. Nah, dengan DP 1 miliar itu negolah pemilik lahan biar melakukan akta jual beli, balik nama ke nama PT kita. Nah, terus keamanannya gimana buat pemilik tanah? Oh, tenang, ada APH. Apa itu? Akta pengakuan hutang. Artinya kita berhutang dengan pemilik tanah. Perlu dipahami teman-teman bahwa hutang itu statusnya lebih tinggi daripada investasi. Artinya, jika perusahaan bangkrut, maka aset itu didahulukan untuk membayar hutang. Barulah nanti setelah sisanya digunakan untuk membayar pemilik saham atau nilai investasi. Karena itu hutang itu statusnya tinggi. Tapi dengan akta pengakuan hutang itu sangat-sangat aman diberikan kepada pemilik tanah ya. Jadi pemilik tanah udah hilang SCM-nya, udah dilepaskan SCM, tapi punya akta pengakuan hutang itu sebenarnya sangat-sangat aman, yang itu sebenarnya pegangannya pemilik tanah. Loh, kenapa harus seperti ini? Karena biar aman. Banyak kejadian banget bahwa udah transaksi gitu ya, qadarullah pemilik tanah meninggal, terus anaknya nggak mau ngaku udah terima uang sekian dan sebagainya, terus proyek itu jadi mangkrak. Banyak banget ngelola proyek, kemudian ternyata penjualan nggak sesuai dengan target, ternyata COVID, terus nggak bisa jalan, pemilik tanahnya komplain, pemilik tanahnya protes, kemudian pemilik tanahnya dengan pemilikannya masih milik dia secara legal langsung mengakuisisi hal tersebut. Banyak banget developernya rugi ya. Karena itu ini langkah super aman yang pertama paket A, yaitu langsung AJB balik nama dan akta pengakuan hutang. Paket B-nya kerja akuisisi lahan ya, itu adalah PPJB kuasa jual dan KSO kerjasama operation. Nah, PPJB itu adalah perjanjian peringatan jual beli, statusnya dia lebih rendah daripada aktual jual beli, tapi sudah sangat tinggi daripada perjanjian biasa. PPJB ini harus sifatnya notaril ya, dengan PPJB dan kuasa jual, sehingga kita punya kuasa untuk menjual. Plus KSO kerjasama operation untuk persyaratan biasanya untuk KPR dengan bank. Nah, ini paket aman yang B. Tapi jika tanahnya kurang dari 5.000 meter, kenapa? Karena kalau tanahnya kurang dari 5.000 meter, itu tanahnya itu bisa menggunakan perizinan pribadi. Maka PPJB kuasa jual cukup. Nah, bagaimana kalau tanah di atas 5.000? Biasanya di beberapa daerah diminta menggunakan PT atau menggunakan dasar SHGB, sertifikat hak guna bangunan, yang mana hanya PT lah yang boleh menjalankan hal tersebut. Kalau itu maka menggunakan paket C ya, dibuat PT bersama dengan pemilik tanah, kemudian SPH surat pelepasan haknya dari tanah milik pribadi dilepaskan menjadi milik PT, yang mana di dalam PT tersebut ada sahamnya, ada ownership-nya si pemilik tanah. Kemudian balik nama, dan tentu ada APH juga, akta pengakuan hutang, karena secara prinsip sertifikatnya sudah milik pemilik tanah, sudah milik ke PT, namun kan kita masih berhutang dengan milik tanah. Nah, itu jika tanahnya lebih dari 5.000 meter persegi. Kalau tanahnya besar seperti itu harus menggunakan PT perizinan, maka paket C yang paling relevan. Ada nggak paket selanjutnya? Saya nggak recommended ya. Ini minimal paket untuk menjadi project yang super aman, karena banyak banget kejadian karena kesalahan akuisisi lahan, kesalahan legal standing, kesalahan mitigasi risiko, akhirnya di tengah jalan bingung ya, di tengah jalan mangkrak, di tengah jalan jadi nggak bisa gerak gitu ya. Dan ini penting banget. Itu yang pertama, super aman. Yang kedua itu super menguntungkan gitu ya. Gimana caranya kita membuat project akuisisi lahan yang super menguntungkan? Yang pertama adalah ini harus dijaga. Apa itu? Rencana kecepatan penjualan harus lebih rendah dari daya serap pasar. Apa itu daya serap pasar? Daya serap pasar adalah berapa penjualan properti di daerah tersebut dengan harga yang kurang lebih sama. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Cara ngitungnya adalah teman-teman survei kompetitor, 5-10 kompetitor, cari berapa jumlah unitnya, berapa sisa unitnya, sudah berapa lama proyek itu berjalan ya. Maka daya serap pasar sama dengan ya sisa unit ya, ini pakai tangan ya, pensil penku lagi error. Sisa unit dikurangi dengan sisa unit salah ya,
Hapus. Oke. Jadi ada total unit ya, total unit dikurangi sisa unit gitu ya, dibagi dengan lama proyeknya. Nah, dapatlah namanya kecepatan penjualan tiap proyek. Kemudian kita rata-ratakan dengan harga rumah yang sama, yang mirip lah ya, dengan lokasi yang juga dekat. Dari situ kita bisa melihat bahwa berapa daya serap pasar di lokasi tersebut. Maka saran saya adalah rencana kecepatan penjualan harus lebih rendah dari daya serap pasar. Kenapa? Karena kalau kita membuat rencana kecepatan penjualan itu lebih tinggi dari daya serap pasar, artinya kita berencana mencapai kinerja yang lebih tinggi dari kompetitor. Padahal belum tentu kita mampu, ya kan? Karena itu lebih aman kalau kita akuisisi proyek, hitunglah bahwa plan kecepatan penjualan itu lebih rendah dari daya serap pasarnya. Gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah harga jual per meter itu harus lebih rendah dari harga pasar per meter persegi. Gimana cara ngitungnya? Gampang, tinggal harga rumah dikurangi harga diskon, dikurangi harga bangunan. Harga bangunan itu adalah luas bangunan dikalikan dengan harga bangunan per meter. Nah, dapatlah nanti harga kafling. Kemudian ke kafling dibagi dengan luas tanah kaflingnya, dapatlah harga jual per meter persegi. Dicari kompetitor 5-10 kompetitor, kemudian di rata-rata barulah kita set bahwa harga jual per meter kita itu harus lebih rendah dari kompetitor. Ini adalah mitigasi risiko. Jangan lupa pede. Wah, bisa kok aku harga jualnya lebih tinggi dari kompetitor. Ya kalau laku kan, kalau kagak kan gitu ya. Kenapa? Karena harga rumah itu adalah harga wajar pasar. Rumah masuk kategori bisnis yang pasar sempurna di dalam roda ekonomi. Pasar sempurna artinya kompetisinya sangat ketat. Kalau harganya murah laku, kalau harganya tinggi nggak laku. Itu memang produk properti seperti itu ya. Kalau murah yang beli banyak, kalau mahal juga orang mikir-mikir. Karena harganya udah masuk harga wajar pasar, harga appraisal, bahkan kalau pemerintah itu ada namanya JNT, zona nilai tanah, ya dihitung tuh pasaran tanah itu berapa. Ya, kemudian yang ketiga adalah harga jual rumah harus lebih rendah dari daya beli marketnya ya. Itu gimana ngitungnya? Beda seperti per meter. Kalau ini harga rumahnya aja ya. Jangan sampai gini. Iya sih per meter kita misalkan pasarnya per meter 2 juta. Terus kita jual per meter 1 juta, lebih murah nggak? Lebih murah dong per meternya. Tapi pasaran itu jualnya cuma 100 meter, maka 2 juta kali 100 atau 200 juta. Sedangkan kita jual 1000 meter, 1000 kali 1 juta adalah 1 miliar gitu ya. Ya tentu maka harga rata-rata rumahnya akan lebih tinggi daripada harga pasar. Itulah nanti daya beli marketnya nggak nutup gitu ya. Karena orang itu kalau beli rumah hitungnya pakai gaji pendapatannya dia kalau dia KPR. Sehingga misalkan gini, kalau orang gaji 20 juta mau tinggal di situ, kalau orang gaji 20 juta mau tinggal di situ, artinya maka rumah-rumah di situ itu rumahnya berkisar antara di 800 sampai 1 miliar. Kalau ada orang-orang gaji 100 juta mau tinggal di situ, artinya harga rumah dari daerah situ itu adalah berkisar antara 2 miliaran sampai di 3 miliar gitu ya. Itu bisa dihitung, itu ada formula hitungnya. Kemudian yang keempat adalah return on investment lebih tinggi 50% per year. Ya, itu minimal 50% per tahun untuk nilai pengambilan keuntungan. Ini setelah dipotong investor ya. Jadi setelah dihitung cost of fund. Jadi ini net bersih. Ya, kenapa seperti ini? Karena biar kita punya namanya mitigasi risiko mundur bayar. Misalkan cost of fund kita adalah 30% per tahun. Rencana kita 2 tahun. Ya, kalau kita mundur 4 tahun, maka kan cost of fund-nya naik dong kurang lebihnya kan. Nambahnya berapa? 30% kali 2 tahun, berarti nambahnya 60%. Ya. Kalau keuntungan kita ngepres, nanti kalau suatu terjadi kita nggak bisa mitigasi, project kita nggak bisa mengcover ya nilai bisnisnya. Nah, karena itu penting banget bahwa ROI-nya minimal itu adalah 50%. Gitu ya. Terus yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah understanding your need ya, funding versus kompetensi ya. Jadi kita harus paham kebutuhan kita. Apakah betul kita butuh modal ya?
Jangan-jangan nggak butuh modal. Banyak banget developer yang, wah proyek nggak jalan nih, aku butuh modal. Buat apa? Ya inilah biar jalan, kita bangun rumah-rumahnya, dibangun serentak semua biar laku. Bentar dulu, apakah iya kalau dibangun semua terus laku? Ya kalau ternyata nggak laku gimana? Terus kita jamin asetnya kita dijamin ke bank, terus nggak laku, disita semua aset kita. Gitu kan? Kalau kita minjem gitu kan kita butuh jaminan. Kalau sifatnya liability, kalau sifatnya equity mah enggak, maksudnya ke saham ya. Tapi kan agak challenge juga jual ekuitas kalau kita nggak punya brand gitu ya. Nah, biasanya apa ya, mesti pakai liability, pakai jaminannya apa produk kita itu sendiri. Nah kalau masalahnya salah, misalkan ada orang sakit ke dokter, dok aku sakit nih, kenapa? Waduh aku protes sakit. Oh udah nih, kita kasih obat pencahar ya biar lancar pupnya ya, biar lancar buang air besarnya. Ternyata orang itu sakitnya adalah sakit mencret, dikasih obat biar lancar ya makin lancar gitu ya makin sakit. Kenapa? Karena salah mengidentifikasi penyakit. Itu hati-hati, karena itu understanding your need. Identifikasi dulu nih proyekmu masalahnya apa, belum tentu masalahnya modal. Jangan masalahnya kompetensi. Kalau masalahnya kompetensi mau dikasih duit berapapun ya tetap mangkrak gitu ya, jadi nggak bakal gerak gitu. Nah karena itu pahami dulu nih rule of the business ya, bahwa bisnis itu pasti ada potensi profit dan ada risiko defisit. Bagaimana cara menjaga biar profit? Itulah butuh kompetensi gitu ya. Ada satu buku yang sangat saya recommended, di mana-mana saya ngomong ini ya, bahwa sukses sama dengan kompetensi kalikan effort. Di versi buku ini adalah achievement sama dengan skill kalikan effort. 100 adalah 2 kalikan 50 gitu ya. Atau 100 adalah 1 kali 100. Artinya kalau kita ingin berhasil, kalau kompetensi kita kecil ya effort kita harus gede. Nah kalau kita pengen effortnya kecil ya kompetensi kita harus gede gitu. Nah artinya apa? Kalau proyek belum mulai, baru belajar, nah kerja jangan berharap gini, wah aku mau jadi developer biar apa? Biar santai hidupnya, biar kerjanya santai. Wah salah. Menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis itu di awal-awal pasti jam kerjanya malah nggak normal. Kalau orang normal mungkin 12 jam, 10 jam sehari. Kalau entrepreneur mungkin 20 jam sehari. Itu cuma 4 jam gitu ya. Itu normalnya seperti itu. Karena kenapa kompetensinya belum? Kecuali kompetensi kita udah kuat, udah pintar, udah hebat, mungkin kita bisa lebih rendah. Karena itu kompetensi itu sangat-sangat penting untuk kita miliki ya. Seperti kata pepatah, fighting without skill is suicide ya, bertarung tanpa kemampuan ya bunuh diri ya. Nah ini ada kompetensi untuk developer, ada 12 ya, feasibility studies, bagaimana kita menguasai kemampuan FS, ada land acquisition, akuisisi lahan, bagaimana negosiasi, bagaimana dapat lahan hotel project yang tadi saya jelaskan di nomor 2, terus ada project management, bagaimana mengelola proyek ya dari ujung ke ujung, bagaimana lancar ya. Kemudian legal manajemennya, perizinannya jangan sampai telat. Kenapa? Kalau perizinan telat, kita jualannya juga ikut telat. Karena syaratnya untuk jualan KPR kita harus keluar dulu site plan. Syaratnya bangun rumah harus keluar dulu site plan, gitu kan? Kalau site plan yang telat, IMI yang telat ya kita nggak bisa bangun rumah, harus jualan, proyeknya mangkrak gitu. Marketing strategi harus paham gimana salah satu di dalam marketing. Mau pakai sosial media, mau pakai marketplace, mau pakai offline, mau pakai event dan sebagainya, itu harus dipahami. Tapi ilmunya juga panjang banget di situ. Selling strategi bagaimana menjual ya, menjual properti. Rumah itu adalah satu pilihan manusia, yang membeli rumah adalah satu keputusan sakral dalam hidup manusia, betul nggak? Rumah pertama loh ya, dengan rumah kedua, rumah ketiga. Kita galaunya minta ampun, yang sudah beli rumah pasti kan pertama-tama milih rumah mikir begini enggak ya, pikir kalau beli rumah di sini lingkungannya gimana, tetangganya baik apa enggak, nanti anakku sekolahnya di mana, nyicilnya 15 tahun, DP-nya di mana duitnya, itu banyak pikiran yang kita pikirin kalau kita mau beli rumah. Nah karena itu di selling strategi pun ada caranya bagaimana kita bisa meng-approach customer sehingga mereka beli rumah dengan rumah kita. Desain arsitektur juga nggak boleh ngasal, jangan nyomot doang. Dulu pertama kita mah nyomot doang dari Google tuh, kan banget. Dari Google nyomot terus kita kasih ke kontraktor, Pak aku mau rumahnya kayak gini gitu ya. Ya ternyata akhirnya beda antara gambar dengan fisik, beda, dan customer komplain gitu ya. Kemudian kasus perencanaan konstruksi direncanakan ya, berapa budgetnya, berapa kualitas standarnya ya, apakah mau sampai ama kualitinya, sampai bocornya nggak boleh bocor, sampai dindingnya harus sampai benar-benar rata sama sekali. Itu juga kita perlu setting quality assessment-nya.
Konstruksi manajemen ya, setelah kita planning kuat ya kita kontrol konstruksi. Kalau nggak dikontrol ya boncos, pasti punya masalah, pasti banyak komplain. Financial management ya, ini nggak gampang nih ngelola keuangan. Banyak banget developer mangkrak ya, tewas. Kenapa? Karena duitnya salah pakai. Yang paling fatal, yang pertama salah pakainya kemana? Duitnya buat nikah lagi, wah parah banget. Yang kedua kemana? Duitnya buat konsumtif, beli mobil mewah, itu juga parah banget. Nah, ada juga selanjutnya, duitnya nggak buat yang lain, buat project, tapi kok habis-habis juga. Itu juga salah. Karena project management itu fase-fasenya. Di fase tertentu kita harus hemat duit, fase tertentu kita harus boros duit. Nah, itu beda-beda. Nanti aku ngerti itu ilmu financial managementnya gimana. Funding strategi tadi udah kita bahas ya di Q1, bagaimana kita strategi lewat permodalan. Kita harus tahu kondisi project kita harus tahu kondisi diri kita, kondisi perusahaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan funding yang tepat. Yang terakhir adalah customer satisfaction. Pada akhirnya kan kita jualan produk, maka konsumen pun harus happy, harus puas, harus bahagia. Jangan sampai kita mendolim konsumen, orang beli rumah sama kita yang belas tahun ngeluh terus, doa terus, ya Allah ini yang bawa rumah siapa sih yang moga-moga, wah bahaya kan gitu ya. Jadi karena itu kita harus betul-betul menjaga kualitas produk dan service kita. Nah, itu sekilas ya sesi hari ini ya tentang materi bagaimana kita menjaga produk tidak mangkrak. Tentu waktu yang sangat singkat, jadi kita nggak bisa bahas semua ya, dan saya juga nggak tahu nih teman-teman apakah sudah pada punya proyek atau seperti apa, jadi kadang disesuaikan juga ya materinya gitu. Nanti kita bolehlah kita discuss. Dan terakhir nih sebelum tak close, di Proptech Indonesia ini insya Allah nanti ke depan, walaupun belum launching ya, masih kita pre-launching sebenarnya sekarang, tapi ke depan kita akan explore dengan banyak kelas, banyak mentor, banyak ilmu yang insya Allah semoga dari teman-teman bisa belajar banyak di situ. Dan tentunya alhamdulillah Proptech Indonesia juga berpartner dengan beberapa source of fund, sumber pendanaan. Ya, jika teman-teman sudah punya proyek dan memang butuh pendanaan, itu bisa membantu untuk menemukan dengan pendanaan. Saya udah 2011 ya di National Property Partner waktu itu, ilmu berapa tadi ada di buku ini, insya Allah 6 buku udah lama juga ya, 2019 ini lagi. Oke, kasih kita kembalikan ke Mbak Tias. Oke, baik, terima kasih Pak Vitor atas insight yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang sudah jadi developer, ini benar-benar insight yang bisa mengimprove gitu ya. Kalau misalnya proyeknya mungkin ada problem, di sini kita bisa dapat ilmunya nih. Jadi mungkin untuk sekarang nih biar langsung aja nih, karena mungkin nih pertanyaannya bakal banyak dari teman-teman. Aku buka sesi tanya jawab langsung aja. Untuk teman-teman yang ingin tanya bisa di raise hand atau di unmute mikrofonnya, dipersilahkan. Oke, untuk Ibu Asifa Manasik, silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dias. Sebelumnya saya ingin menceritakan dulu gitu ya, proyek yang memang sedang saya jalankan. Itu ada lahan seluas 2.600. Nah, itu teh bagaimana ya untuk perizinan gitu. Untuk mendirikan perumahan itu harus ada izin dari siapa saja gitu ya. Karena begini Pak, sebentar ya Pak, kurang bagus. Jadi seperti ini Pak, awalnya surat tersebut gitu, kita ikut program PTSL, dan memang apakah itu melanggar aturan? Tidak seperti itu Pak. Oke, satu aja ya. PTSL nggak melanggar dong ya. PTSL itu harus dari pemerintah. Cuman memang PTSL itu kan karena serentak, pemerintah menggunakan banyak outsource terkait pengukuran, maka sering banget terjadi kesalahan ukur. Tapi selama sudah benar, mah itu sah-sah banget, jadi nggak ada isu dengan hal tersebut. Ya, jadi begini Pak, sebetulnya dari BPN itu dia tidak memberikan tidak memberikan surat tersebut gitu, karena kan jujur saja
pada saat program PTSL itu saya tanah yang 2.600 itu tidak atas nama saya pribadi gitu Pak. Ada nama saudara-saudara saya juga gitu Pak. Tapi karena kan setahu saya kalau misalnya ingin mendirikan perumahan yang memang luas tanahnya itu di bawah 5.000 gitu tidak perlu izin dari PUPR gitu ya Pak ya, hanya cukup diketahui desa. Apakah itu betul atau seperti apa gitu Pak? Mohon. Oh gini, Ya. semua rumah itu harus izin IMB-nya nanti. Karena Ya, mau kalau dibangun IMB rumah. sudah Pak. IMB sudah ada. Ya. Oh oke. Kalau IMB sudah nggak ada isu. Jadi IMB itu diterbitkan oleh Pemda. Kalau Ya. yang sampai PUPR itu sudah ratusan hektar. Kalau cuma 2.000 itu Pemda cukup, pemerintah daerah, dan bahkan di beberapa daerah kecamatan juga cukup, tergantung ya Mbak Siva di daerah mana? Dari Cianjur Pak, Jawa Barat. Cianjur ya, oke. Nanti mungkin bisa kita cross check lagi, beberapa daerah itu kecamatan juga cukup. Tapi kalau IMB-nya sudah keluar, sudah selesai itu nggak ada isu, harusnya sudah nggak ada masalah. Ya, tapi ini pihak dari BPN tidak memberikan sertifikat gitu sebelum kita bayar. Ya adalah ada angka yang harus kita bayarkan gitu, yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, begitu Pak. Oh, I see. Kalau itu babnya ini memang ya Indonesia agak challenge ya, jadi itu memang oknum. Jadi, jadi memang PTSL itu sebenarnya kan gratis sebenarnya, cuman memang ada beberapa daerah yang dimanfaatkan, kemudian disuruh membayar biaya tertentu. Nah, dan ini ya nggak legal sebenarnya, tapi seringkali melakukan adalah pejabat resmi, sehingga apa ya, serba salah. Saya juga sering banget ngurus kayak gitu tuh. Saya pernah Mbak ya, coba iseng-iseng nih ngurus pecah sertifikat tanpa ada biaya tambah lah istilahnya, normal, nggak keluar udah 2 bulan kalau keluar, sampai akhirnya udah kesel, udah tak samperin aja lah ke dalam, terus tak kasih amplop itu dari, jadi sertifikat itu tumpuk ya, tumpukan saya itu paling bawah, jadi kalau kambil kan mau kambil nih ditumpuk lagi, jadi nggak pernah keambil akhirnya. Nah pas di sana tuh dari bawah diambil taruh ke atas, selesai itu besoknya keluar sertifikat gitu ya. Jadi memang nyatanya seperti itu, sehingga saran saya negosiasi aja, karena memang nggak jujur ya, nggak bisa dilaporkan karena udah sekantor itu sekongkolnya. Jadi kalau kita pun melaporkan biasanya malah makin ribet. Jadi kalau saran saya negosiasi aja dan bayar memang untuk mengeluarkan sertifikatnya. Ya, Pak. Tapi apakah ada isu kata pihak BPN-nya? Apakah ada masalah di situ? Ya masalahnya karena memang si tanah tersebut bukan tanah tersebut untuk dijual beli gitu Pak. Enggak ngefek nggak? Apa nggak ada? Jadi mau tanah itu mau kita jual, mau kita pakai, mau kita tidurin gitu ya istilahnya, nggak, BPN nggak punya hak untuk menahan sebenarnya. Karena gini, bedakan antara izin bangun dengan pemilikan surat. Oke. Pemilikan surat itu adalah dasar bahwa sertifikat tersebut milik kita. Dasarnya apa? Kalau tanahnya kiri ya maka letter C, ya kan? Maka nanti ada warkah riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan. Nah kalau sudah sertifikat ya berarti kan SHM, kan sudah enak tuh. Kalau sudah SHM jelas atas nama sertifikat itu langsung bisa ngambil. Biasanya memang kalau bukan nama sendiri nggak bisa langsung ngambil, harus pakai kuasa pengambilan atau notaris mengambilkan. Kalau karena kan BPN juga hati-hati, jangan sampai namanya kok beda, mau ngambil kan nggak boleh, pasti pakai kuasa pengambilan atau pakai notaris. Nah tapi nggak ada hubungannya dengan ini mau kita apakan tanahnya. BPN hanya mengeluarkan bukti pemilikan, oh ini milik ibu, selesai sudah. Nah terkait mau kita apakan itu nanti di IMB. Kalau kita mau bikin rumah namanya pakai izin mendirikan bangunan. Kalau kita bikin kos-kosan, IMB kos-kosan. Kalau kita bikin apartemen ya nanti IMB bangunan gedung. Nah itu peruntukan. Kalau kita mau nanam cabai di situ ya nggak perlu IMB, ya kan? Tanam aja. Jadi memang
kembali sebenarnya different thing. Kalau dari IMB, SAM harusnya nggak ada isu. Oh iya, terima kasih Pak Pitor. Ya berarti tidak ada kesalahan di pihak saya gitu ya Pak ya. Memang perlu perdamaian aja dengan pejabat BPN. Betul ya, memang seperti itulah, susah. Itu komennya susah emang katanya seperti itu soalnya. Ya, baik, terima kasih Pak Pitor atas waktunya. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitor atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Ibu Manasik. Mungkin selanjutnya ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Fitor nih, dipersilakan. Oke, Ibu Juliani dipersilakan, mungkin bisa dinyalakan kameranya ya Bu ya. Baik. Oke, silakan Ibu. Kedengeran suaranya? Kedengaran Bu? Silakan Bu. Aku mau tanya, jadi gini Pak, kan kalau aku lebih ke apa sih namanya, ke orang masyarakat biasa maksudnya gitu. Jadi aku mau tanya gini Pak, misalkan kan pihak developer tuh udah membuat suatu perumahan gitu. Nah targetnya itu semua perumahannya terisi gitu. Nah itu kan udah dihitung tuh Pak, kan biayanya tuh kalau terisi penuh kan pasti untung. Nah misalkan nih Pak ternyata tidak sesuai target gitu si perumahan tersebut terisinya tidak penuh gitu, misalkan beberapa kosong. Nah itu menimbulkan kerugian atau tidak ya Pak ya? Terus misalkan ada suatu perumahan gitu, nah itu kayak kelihatannya itu dibangun bagus-bagus tapi ternyata tidak ada penghuninya alias tidak ada peminat. Nah itu salahnya dari pihak developernya atau dari siapanya ya Pak? Terima kasih. Oke, satu-satu ya. Ini pertanyaannya beruntun. Yang pertama tadi adalah ini developer harus sudah bangun tapi ternyata nggak terjual semua. Pertanyaannya apakah dia rugi gitu ya? Betul? Ya, iya. Oke. Rugi jelas enggak ya. Developer itu sebenarnya nggak pernah rugi harusnya. Harusnya nggak pernah rugi. Kenapa? Karena kita mainnya aset base. Nggak laku aja asal kita naik. Ya, nggak laku aja asal kita naik. Lo ruginya di mana? Nah biasanya kalau rugi itu kesalahan manajemen. Misalkan kita meng-hire karyawan terlalu banyak sehingga fixed cost kita besar sehingga akhirnya gross margin kita nggak bisa mengcover atas fixed cost tersebut. Nah itu baru kita akan rugi. Tapi kalau cara mainnya benar, developer itu nggak pernah rugi. Kalau untungnya berkurang, yes maybe. Kalau cash flow-nya tersendat, yes maybe. Jadi jawabannya adalah pun belum laku nggak bakal rugi. Namun memang cash flow-nya jadi tersendat. Artinya apa? Uang kita adanya di aset, ya, di tanah, di bangunan, di perizinan, belum menjadi di cash lagi ya. Belum liquid lah, belum cair. Nah masalahnya biasanya terjadi kalau ternyata kita harus mengembalikan uang investor, nah atau uang bank, nah itu baru masalah. Isunya cash flow, ya kan? Atau tadi yang kedua masalahnya kalau kita over costnya terlalu berlebih untuk expense, untuk biaya-biaya untuk overhead cost sehingga gross margin kita nggak mengcover profit kita, itu nggak bakal expense kita, itu yang jadi masalah. Tapi selama dua itu nggak ada masalah, itu pasti untung-untung aja. Itu Mbak. Yang kedua adalah, maaf ulangi. Tadi yang kedua apa ya? Jadi gini Pak, kalau misalkan udah membuat kayak perumahan gitu, nah itu udah bagus gitu, tapi tidak ada yang minat gitu, bahkan jadinya itu kayak kosong aja. Nah itu salahnya salah pihak developer atau gimana ya? Oh iya jelas, kalau developer ya. Kenapa rumahnya nggak laku gitu? Nah, rumah nggak laku itu berapa? Kita harus tahu, karena itu tadi kita understanding ya kondisi kita seperti apa. Yang pertama, kenapa rumah nggak laku? Cek dulu, ada yang minat nggak? Ada leads-nya nggak? Ada yang nelpon nggak ke perumahan ini? Oke. Jika maka problemnya ada sales. Jika ada yang nelpon, ada yang survei, maka problemnya di sales. Kenapa salesnya nggak mampu mengkonversi orang yang menelpon itu menjadi beli, gitu ya. Tapi kalau masalahnya adalah nggak ada leads-nya, maka masalahnya di marketing. Oke.
Kalau masalah di marketing kita cek lagi, nih iklannya dilihat banyak orang nggak, menjangkau nggak. Kalau iklannya nggak menjangkau, maka salahnya di advertising. Ya, cara iklannya, media iklan pakai, jumlah iklannya dikeluarkan, jam iklan tayangnya. Tapi kalau viewernya banyak, jangkauannya jauh, luas, maka masalahnya di konten. Oh, kontennya nggak menarik, nggak pas, nggak target, nggak market segmen. Konten, coba bikin konten 1, konten 2, konten 3, bikin berbagai konten. Kalau kontennya nggak berhasil, masalahnya di produk. Berarti produknya nggak pas. Maka itu kalau kita buka project, kita harus assessment dulu. Produk desainnya seperti apa, target marketnya siapa, pricingnya berapa, fitur apa yang kita tambahkan di dalam produk kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus cross check dulu masalahnya di mana. Jangan sampai mentang-mentang nggak laku, yaudah, wah nggak laku ini, tak bangun semua aja, malah nggak laku lagi. Apalagi pakai duit pinjaman buat bangun semua. Wah ternyata nggak laku lagi, disita sudah sama bank, selesai hidup itu proyek, gitu ya. Jadi yang salah siapa ya, developernya ya, kenapa kok bisa nggak laku kan gitu. Tapi kita assessment dulu, salahnya di divisi apa kan gitu ya. Gitu Mbak Juliani. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, semoga terjawab ya. Mungkin langsung aja untuk teman-teman selanjutnya nih yang mau bertanya, dipersilakan. Ayo, untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang proyeknya, dipersilakan. Oke, mungkin aku mau tanya ke Pak Vitor, itu nggak apa-apa ya Pak. Untuk karakteristik lahan yang untuk bisa memperlancar pembuatan proyek itu seperti apa ya? Setahu aku kan kayak ada tanah sengketa, tanah garapan, seperti itu ya Pak Vitor ya. Untuk karakteristik lahan yang bagus untuk pembangunan proyek itu seperti apa? Seperti itu. Karakteristik untuk nyari lahan. Iya, lahan yang tepat untuk pembangunan proyek kita, seperti itu. Lahan yang tepat ya dua tadi ya, yang aman dan menguntungkan. Yang aman itu gimana ya, tadi legal standingnya harus jelas, kita harus cross check. Yang di cross check biasanya ada 3 komponen yang kita bisa sebut dengan 3 legal check up ya. Ada 3 hal cek yang harus dicek di legal aspek ya. Yang pertama itu adalah surat tanah, dasar pemilikan tanahnya, ini tanah milik siapa, dasarnya apa, bentuk suratnya apa, ya, si pemilik masih hidup enggak, ya, dia tinggal di mana dan sebagainya, mau nggak di tangan. Yang kedua adalah peruntukan lahan, apakah ini bisa keluar IMB apa enggak, zona hijau atau zona kuning ya, bisa nggak keluar IMB, kalau keluar IMB biayanya berapa lama kita ukur. Yang ketiga itu adalah izin lingkungan, punya nggak masuk, nah, jangan kita beli tanah nggak bisa jalannya juga sama lingkungan, nggak, jangan-jangan yang punya tanah bermasalah dengan warga sehingga nanti kita ke bawah punya ini nggak punya isu-isu dengan lingkungan enggak, jangan-jangan tanah digarap oleh orang lain dan udah pernah invest di situ tapi nggak tercatat. Nah itu kan semuanya perlu kita cross check di aspek legal izin lingkungan, itu kurang lebih cek itu yang aku Oke, terima kasih Pak Vitor. Dan marketnya kita harga jual bisa berapa, komoditor prediksi berapa profit kita, berapa lama jualnya mau kita garap. Gitu. Oke, mungkin kita bisa beralih ya Pak Vitor nih, di chatroom kita nih ada yang tanya Pak. Kalau untuk gaji staff developer, bagusnya sistem gaji atau presentasi dari penjualannya Pak? Seperti itu pertanyaan dari Bapak Khairuddin. Kalau namanya staff ya, maka ya orang bekerja pasti mintanya gaji ya, gitu. Ini kan nggak cuma developer ya, jadi penggajian karyawan itu ada 2 jenis, ada yang menggunakan fixed payment atau gaji fix, atau menggunakan variable cost atau freelance. Saranku developer itu isu besar atau masalah terbesar developer adalah cash flow. Maka saranku jangan banyak karyawan, fix.
mending pakai freelance. Penjual sales, kontraktor, source partnership, dan aset partnership, apalagi finance pakai aplikasi keuangan sekarang sudah banyak, ya kan? Terus apa lagi? Konstruksi, cari kontraktor yang bagus yang bisa kontrol kualitas. Aman. Kenapa? Sekali lagi, bisnis properti itu profitnya itu jelas. Yang nggak jelas itu kalau kita punya fixed cost, kita harus gaji rutin bulanan, maka itu menjadi risiko sebenarnya. Kecuali Bapak Ibu sudah kompeten, ya, kecuali sudah organisasinya kuat, maka gaji adalah lebih bagus karena lebih murah. Kayak Harmoniland sekarang kita total ada 120 orang semua, ya, karena kita merasa kompetensi ya untuk eksekusi proyeknya. Nah gitu kurang lebih. Terima kasih Pak Victor. Selanjutnya kita beralih ke Pak Cecep ya Pak. Untuk Pak Cecep dipersilakan bisa dinyalakan Pak untuk kameranya. Iya. Bentar, Pak. Umum mah. Udah. Ya, assalamualaikum Pak Victor. Saya Cecep. Tadi mengenai yang zona-zona itu ya, zona kuning atau zona hijau. Nah, untuk orang awam kan mungkin tidak tahu nih kalau misalkan daerah sini itu memang zona hijau atau zona merah. Nah, untuk mengetahui zona-zona itu kita tuh dari mana, misalkan ada aplikasinya ataupun kadang-kadang kan kalau dari pemerintahnya nggak dikeluarkan atau misalkan dikasih tahu nih bahwa ini tuh zona ini gitu kan, kita untuk orang awam nggak tahu. Untuk mengetahui itu gimana caranya Pak? Ya, itu ada ya di websitenya, pasti ada kok biasanya. Di misalkan buka let's say jakarta.go.id itu di setiap website kota biasanya sudah tercantum, bahwa ada yang enggak ya. Kalau enggak ada, memang kita harus datang ke bagian tata ruang ya, RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kita harus datang langsung ke kantornya di daerah untuk kita bisa melakukan pengajuan pengecekan. Tapi sekarang sudah punya banyak banget website kota yang ada link-link untuk ngecek peruntukan. Itu publik, soalnya terbuka publik. Oh iya. Nanti boleh Mbak Dias tak kasih nanti di WA linknya, coba biar tahu. Itu udah publik kok, semua orang bisa melihat. Oh iya. Baik Pak, terima kasih. Oke, kembali kasih Pak Cecep. Selanjutnya kita ada yang bertanya nih Pak Victor di chatroom kita dari Bapak Arpatonis Basir. Aku bacakan ya Pak pertanyaannya. Untuk pemula ini lebih aman main tanah kafling atau perumahan? Saya punya tanah 700 meter, rencananya mau digarap tapi terkendala akses masuk ke lahan ditutup oleh perumahan. Ada juga alternatif lain, harus beli jalan, kendalanya saya nggak punya dana awal untuk memulai proyek. Sertifikatnya masih diproses di BPN gitu ya Pak ya. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Victor. Oke. Untuk pemula tentu kalau bisa lebih aman kafling ya. Karena kafling itu kan nggak perlu ngurus IMB, pecahnya bisa nanti, nggak perlu ngurus infrastruktur gitu ya. Maka tentu lebih aman kafling. Tapi tanah kafling itu sejujurnya peningkatan value-nya nggak seberapa. Jadi let's say kalau kita tanah mentahnya harga 1 juta, dibuat tanah kafling paling mentok di 2 juta. Tapi kalau kita bikin perumahan dari tanah mentah 1 juta, itu kita bisa naikkan menjadi sampai di angka 5 sampai 6 juta gitu. Kalau kita pakai tanah kafling perumahan, jadi ada gerbangnya, ada izinnya, ada infrastrukturnya gitu, itu bisa ke sana. Nah, kalau isunya adalah jalan masuk, ini memang krusial banget.
yang seperti saya jelaskan ada 3 check up tadi. Yang terakhir adalah cek lingkungan, termasuk adalah akses jalan masuk. Sangat crucial, maka memang harus diurus apakah lewat developernya kalau bisa dinego atau memang beli jalan. Apakah boleh beli jalan? Boleh-boleh aja, tapi marketnya hitung dulu masuk apa enggak ya. Oke apa enggak marketnya, artinya harga jualnya ini berapa. Kalau kita beli tanah baru lewat sekian nih, kalau kita hitung nanti kita bikin perumahan bisa laku di angka berapa gitu kan, itu kita perlu ngitung. Karena kalau enggak, jangan sampai kita buru-buru beli kafling, beli jalan, ternyata beli jalan gitu ya, ternyata secara hitungan nggak masuk. Itu hati-hati, jadi harus basis hitungan dulu untuk dapat ininya. Gitu, Pak Khairuddin. Pak Arpatonis Basir. Oke, seperti itu ya Pak, semoga terjawab. Bapak Arpatonis Basir, Pak Victor. Oh salah, baca chat itu. Ya, Oke. Bawahnya ada Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Khairuddin nih Pak Victor, yaitu Pak, kalau kita pakai investor untuk pembebasan lahan, idealnya pembagian profitnya gimana sih Pak antara investor dengan developer? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Tidak ada idealnya, tergantung risk assessment-nya masing-masing. Karena gini, investor itu kan pengen untung, tapi dia nggak mau rugi, ya gitu ya. Pengen untung, tapi dia nggak mau rugi. Artinya dia concern kepada risiko yang mungkin terjadi. Kalau Bapak baru pertama kali buka proyek, pasti risikonya lebih tinggi. Pertama kali saya buka proyek, saya ngasih ke investor, itu keuntungan investor itu 70%. Atau waktu itu saya ngasih keuntungan 60% per tahun, atau sekitar 98% dalam 18 bulan. Mahal banget. Ya, karena bank aja 13%, itu saya ngasih sampai 60%, jadi hampir 5 kali lipatnya bank. Dan kenapa? Karena saya nggak punya portofolio, saya nggak punya proyek, saya nggak punya experience sebelumnya, gitu ya. Sehingga risiko yang mungkin terjadi pada saya lebih tinggi. Betul, proyek pertama saya ketipu kontraktor dan rugi sampai 500 juta rupiah, gitu. Nah, karena investor takut risiko, kalau kita proyek pertama pasti ekspektasinya tinggi. Biasanya dari per tahun ya, kalau kita bisa return on investment 40 sampai di angka 60%, bahkan ada yang sampai 100% ekspektasinya. Kenapa? Karena high return, high risk, high return. Ketika risiko tinggi, investor berpikir untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau kita sudah berpengalaman, punya portofolio, maka risikonya lebih rendah, gitu kan. Ketika risikonya lebih rendah, maka low risk, low return, sehingga return yang diberikan kepada investor pun bisa lebih rendah. Nah, atau kita nggak pakai bagasi murni, kita pakai jaminan. Nah, kalau pakai jaminan biasanya risikonya tercover oleh jaminan, yang artinya kita bisa nego returnnya lebih tinggi. Di beberapa fintech itu memberikan cost of fund sebesar 25 sampai di angka 35%. Umumnya seperti itu. Nah, kembali negosiasi. Ya, saran saya Pak, kalau proyek awal maka berapapun ambil aja, yang penting nggak rugi. Saran saya, kenapa? Bangun portofolio daripada nggak gerak-gerak. Yang penting risikonya diperhatikan. Artinya kan gini, ada risiko untuk investor, juga ada risiko dong untuk Bapak sebagai developer. Karena itu risikonya juga diperhatikan. Bagaimana caranya jangan sampai nanti malah, mohon maaf ya, kemakan oleh investor gitu. Karena nggak semua investor tuh baik. Jadi ada investor yang memang modalin dan rencananya mengakuisisi gitu ya, itu juga ada, jadi kita juga harus hati-hati. Itu mungkin jawabannya. Ya, seperti itu jawabannya Pak Khairuddin, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Purwanto. Pertanyaannya itu adalah, Pak mau tanya dong, untuk pendanaan apakah Harmony Land ada programnya buat jadi investor, dan bagaimana nih Pak teknisnya kalau bisa? Seperti itu. Harmony Land sendiri ada, tapi memang khusus untuk project partnership. Jadi bukan, karena kita bukan investor ya, kita bukan investor sehingga kita nggak invest, tapi kita bisa invest tapi untuk project partnership. Jadi kita invest tapi juga ada bagi hasilnya sebagai partner project, karena kita make sure bahwa projectnya berjalan lancar. Namun di PropTech Indonesia ada beberapa mitra sumber pendanaan
ada bank, ada fintech dan sebagainya, sehingga kalau memang punya proyek itu bisa mengajukan ke melalui Proteknesia, nanti akan kita teruskan ke sumber pendanaan terkait. Jadi memungkinkan, walaupun tentu ada persyaratan-persyaratannya ya, tentulah kan namanya bisnis nanti ada risk mitigasinya dan sebagainya, nanti akan dikasih tahu. Kalau memang ada proyeknya bisa langsung mengajukan ke Mbak Dias nanti biar diteruskan ke pihak-pihak terkait. Betul sekali. Jadi seperti itu ya Pak Agus Purwanto. Jadi nanti kalau misalnya Pak Agus nih berniat untuk kolaborasi sama kita, nanti bisa hubungin aku, nanti aku akan lanjutkan ke yang lebih berwenang, seperti itu. Selanjutnya nih Pak Victor, ada pertanyaan dari Bapak Azahra Rizal. Itu pertanyaannya, ada KSO yang aman untuk take over proyek yang aman itu bagaimana Pak? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Victor. KSO yang aman untuk take over project ya. Bicara aman adalah tentang beberapa risiko yang kita korbankan. Kalau kita risikonya hanya tenaga, maka sebenarnya mana-mana aja. Kalau kita risikonya juga ikut invest uang, maka itu yang perlu lebih dimitigasi. Kan jadi kan kita take over, kita bisa kok take over tanpa uang gitu sebenarnya. Karena kita fokus di manajemennya itu bisa. Kalau take over kita pakai uang, tentu itu ada risiko kalau sama-sama duit kita hilang. Gimana caranya? Lakukan seperti yang tadi saya jelaskan di Q1, Q2 tadi ya, kunci 2, yaitu bagaimana mengakuisisi proyek yang aman. Maka biar aman, kalau kita keluar uang itu harus wajib punya kuasa penuh atas surat tanahnya, jangan sampai enggak. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu orang bisa mungkin lagi butuh, lagi stres, lagi nggak punya duit, lagi mangkrak, waduh tolong Pak, saya udah terserah, saya ikut aja gitu ya. Wah baik banget lah pokoknya. Tapi nanti kalau udah lancar, udah duitnya kelihatan, udah penjualannya oke, nanti dia berubah pikiran, kan itu bisa jadi kan, kita apa yang tahu. Karena itu KSO toh nggak cukup, harus kunci secara legal aspek pada surat tanahnya, itu wajib, harus, itu jangan mau ditawar. Kalau nggak mau nggak usah cari yang lain, tanah banyak ya. Jadi betul-betul harus kunci di surat tanahnya. Gimana cara kunci surat tanahnya? Ada 3 cara. Yang pertama adalah bisa dengan AJB balik nama dengan akta pengakuan hutang. Yang kedua bisa menggunakan PPJP kuasa jual dan KSO juga boleh. Kuasa jual juga kuat juga untuk meng-take over. Tapi kalau kuasa jual, saran saya seluruh ahli waris harus dihadirkan. Kenapa? Karena kuasa jual itu akan batal demi hukum jika yang memberikan kuasa jual meninggal. Maka walaupun kita pegang kuasa jual, kalau qadarullah beliau meninggal, maka itu angus. Misalnya PPJP itu tidak bisa mengalihkan hak atas milik, harus menggunakan tangan AJB. Siapa yang tangan kalau beliau meninggal? Yang adalah ahli waris. Nah kalau ahli warisnya mau, kalau ahli warisnya nggak mau, kalau ahli warisnya tahu, kalau ahli warisnya nggak tahu gitu ya. Karena itu biar pastikan ahli warisnya tahu, maka setiap transaksi harus ajak ahli waris sehingga mereka tahu bahwa bapaknya itu sedang partner dengan kita. Karena kita Pak Victor, Pak Victor, nama ke PT. Ya. Kan? Pak Rizal. Ya Pak, itu maksudnya Bapak kalau udah pegang PPJP itu tanpa menghadirkan lagi penjual ke AJB itu notaris oke-oke aja Pak. Justru itu nggak butuh ahli waris Pak. Nah yang kedua saya kan tanya KSO itu apa, berarti antara PT dengan PT Pak. Ya tadi saya kurang jelas. Tadi Bapak bilang PPJP nggak aman. Kalau buat saya PPJP itu langsung naik ke AJB, nggak usah menghadirkan penjual, sudah sangat aman sebenarnya Pak. Nggak bisa Pak. Kecuali PPJB lunas. Kalau PPJB sebagian nggak bisa Pak. Ya itu berarti kuasa jual Pak. Itu yang satu. Yang kedua tadi maksud saya KSO-nya itu kan ini sudah keluar PT sama PT Pak. HGB-nya sudah terbit, ya kan? HGB sudah terbit atas nama PT. IMB sama PBG-nya juga sudah terbit. Nah itu biasanya ada klausul pembiayaan di bank biasanya. Dikunci sama KYG atau KPL gitu. Nah itu saya tanyanya tuh amannya gimana caranya itu yang kalau ada klausul pembiayaannya gitu Pak. Terus yang kedua itu Pak ada alternatif permodalan Pak selain KYG di BTN atau turnkey gitu Pak. Iya Pak, untuk Pak Rizal kita
jawab satu persatu ya Pak. Kalau di online ini suaranya kurang jelas, jadi jangan dikebut, pelan-pelan. Satu kita bahas. Jadi yang pertama, Pak Rizal, takutnya saya salah nangkep ya, coba diulangi lagi. Yang pertama itu adalah sudah dilakukan PPJP Kosa Jual, sudah dilakukan nama PT. Terus SHGB sudah terbit atas nama PT. Nah, di PT itu ada Bapak dan pemilik tanah atau hanya Bapak atau hanya pemilik tanah? Itu kan saya punya PT, saya KSO sama PT itu Pak. PT-nya mangkrak. Oke, PT. Berarti surat tanahnya atas nama PT yang pemilik ya? Ya HGB kan PT Pak, bukan Iya betul. pemilik atau ahli Atas nama waris. PT. Enggak Ya. perlu Pak. Maaf, tak ulangi. Berarti Ya, SHGB-nya atas nama PT pemilik tanah ya, betul ya? Jadi pemilik tanah itu di dalam PT yang kan pemilik tanah punya PT. SHGB itu nama itu kan? Betul? betul Pak. Termasuk Iya. IMB-nya sudah terbit semua Pak. Oh, oke. Berarti kan ceritanya ini proyek atas nama PT yang pemilik tanahnya itu di situ, kemudian sudah keluar IMB. Ceritanya Bapak punya PT mau take over, betul gitu ya? Betul Pak, dengan sekaligus kewajiban pembiayaannya di bank. Ya, nah itu bagaimana Oke, klausul yang aman untuk Oke, KSO-nya. untuk KSO-nya, jadi gini Pak, kalau kita men-take over PT Pak, menggunakan KSO, maka di KSO itu kita harus pertegas hak dan kewajiban, prinsip keamanannya di situ, oke? Namun Pak, kalau walaupun kita punya KSO, tapi kalau sertifikatnya masih nama PT-nya pemilik, ya SHGB-nya nama PT pemilik, maka si pemilik itu sebenarnya juga punya kekuatan untuk melakukan transaksi ke pihak lain. Kalau kita sudah keluar uang cukup besar, maka KSO aja pasti nggak cukup. Nah, tadi bisa dilengkapi dengan PPJP dan kosa jual. Dan tentu sertifikat SHGB-nya harus kita pegang. Kalau itu sudah, maka tinggal komponen KSO-nya. Tapi pastikan dulu Pak, itu sudah. Karena kalau itu belum, nanti jadi risiko. Nah, di bagian KSO-nya, yang paling penting yang pertama itu adalah disepakati betul tentang kewajiban atas tanah tersebut. Karena namanya tanah atas nama PT kadang-kala punya banyak kewajiban. Ada kewajiban yang tercatat di neraca, yang langsung hutang piutang dengan bank terkait. Ada juga kadang-kala kewajiban yang nggak tercatat kadang-kala. Nah, ini yang susah nih. Contoh, konsumen udah pernah bayar ke situ sampai 10 miliar, misalkan ada 100 konsumen yang pernah bayar. Kita nggak tahu, dan kadang-kala si developer yang pertama tadi tidak mencatatnya di neraca. Karena itu kita perlu tahu. Nah, artinya klausul paling amannya adalah kita bisa cantumkan di situ bahwa segala hutang piutang yang diakui oleh yang setelah diberikan yang terlampir itu adalah segala hutang piutang yang kita akui bersama. Segala hutang piutang di luar dari pengakuan lampiran tersebut, maka itu adalah kewajiban kepada pihak pertama, misalkan kalau dia sebagai penjual pemilik tanahnya, yang nanti jika misalkan ketahuan akan dipotong oleh pihak Bapak, ya, pihak pembeli ketika terjadi penjualan. Kemudian pastikan sertifikatnya semua kita pegang. Kalau sertifikatnya ini nggak kita pegang, itu jadi menjadi poin risiko juga kalau kita uang keluar uang lebih. Kasar gitu Pak, ini saya informasinya kalau lebih detail lebih bagus. Tapi yang saya tangkap seperti itu barusan. Pak, itu kan pembiayaannya di bank tadi Pak saya sebutkan. Nah, itu KSO-nya sifatnya kan imbreng Pak dia. Berarti kan sudah ada nilai keluar angkanya. Pembiayaannya pun juga keluar. Nah, itu saya kalau dipegang sama pemilik pihak pertama juga nggak mungkin, pasti diikat hak tanggungan oleh bank terkait fasilitas pembiayaannya. Nah, ini klausul yang saya tanyakan tadi itu bagaimana Pak? HGB ada di bank, diikat hak tanggungan, ya, tadi berikut kan bunga denda, gitu.
Maaf Pak, tadi itunya in blank suratnya. Berarti artinya sertifikatnya belum nama PT dong? Lahannya kan lahan PT developer pertama kan dihitung imbreng, tapi imbreng itu melekat juga kewajibannya terhadap bank. Sertifikatnya pastinya nggak kepegang, nggak on hand, tapi di bank. Berikut kewajiban hak tanggungannya, kan begitu Pak. Nah, berikut bunga dendanya. Nah, ini saya mengikatnya yang aman bagaimana? Nah, berarti Bapak rencananya mau melunasi hutangnya atau melanjutkan hutangnya? Ya itu rencana. ya itu kan masing-masing kewajiban Pak, kewajiban si penjual. Tapi kan sudah dia sudah menyerahkan lahan itu sebagai imbreng. Tapi imbrengnya ditambah kewajiban tersebut. Nah, KSO ini kan ibaratnya kan satu entitas hukum yang berdiri sendiri. Dia punya NPWP sendiri. Betul. Dia punya akte KSO sendiri. Sudah dinotariskan. Punya rekening atas nama KSO. Nah, saya ingin melekatkan klausul itu karena notaris juga menanyakan ini gimana sertifikatnya. Bank sudah bisa untuk merestructuring kewajibannya si PT asal ada penjualan gitu Pak. Tuh. Jadi gimana Pak klausul yang aman? Kemudian selangkah KSO ini mencari alternatif permodalan untuk konstruksi selain turnkey, selain KYG di Bank BTN apa ya Pak? Gitu Pak. Oke, Pak izin saya menjawab yang saya ngerti Pak ya. Jadi sifatnya juga kita belajar bersama. Insya Allah feedback aja kalau ternyata memang kurang relevan. Yang perspektif saya pahami Pak, dalam konteks seperti itu lebih aman kalau jangan KSO Pak. Tapi Bapak masuk ke PT-nya mereka. Jadi take over PT. Kenapa? Karena ketika Bapak melakukan kerjasama ini, secara prinsip kan Bapak menanggung sisa hutangnya. Membayarkan cicilan bulanan misalkan. Bertanggung jawab mengelola proyeknya misalkan. Tapi aset Bapak nggak pegang. Utangnya atas nama PT yang mana Bapak juga nggak di dalam PT tersebut. Aset juga nggak di dalam PT, Bapak nggak terlibat. Itu kalau ternyata dalam perjalanan ya setelah Bapak bayarin cicilan rutin, bayarin proyek-proyeknya ada isu-isu di lapangan dituntasin, 2 tahun kemudian keluar hutangnya sudah lunas gitu ya misalkan, ya itu bisa aja si PT yang tadi SM-nya dibawa dia dan sebagainya gitu ya. Jadi risikonya cukup besar menurut saya Pak. Kalau dari saya lebih aman kalau Bapak masuk ke PT tersebut. Tapi kalau masuk ke PT tentu diperhatikan karena PT kan artinya aset nggak cuma itu, artinya utang mungkin nggak cuma itu. Nah itu perlu juga di cross check ulang. Itu dari pandangan saya Pak siapa tadi? Ini nggak ada mukanya. Pak Rizal. Pak Rizal. Iya Pak Rizal, seperti itu jawaban dari Pak Vitor. Apa ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang belum jelas Pak? Kalau masuk di PT berarti membayar sejumlah tanah tersebut ya Pak, pakai uang berarti ya Pak? Nggak harus Pak, itu deal Pak. Jadi apakah kalau kita masuk PT itu kita harus modal disetor sama dengan nilai tanahnya dan sebagainya? Nggak harus. Akuisisi PT itu ada banyak bentuk ya. Saya beberapa kali akuisisi PT memang sih secara notaril kita kan setoran modal ya masuk ke situ atau membeli saham misalnya. Tapi secara realnya kita bisa banyak bentuk. Ada yang namanya hibah saham atau kita beli dengan harga murah. Kan harga saham juga kita bisa hargai lagi, ya kan? Harganya juga bisa lebih rendah dari harga yang sebelumnya misalkan. Jadi tidak ada kewajiban untuk sesuai.
ini bab negosiasi sebenarnya, ya kan? Karena kalau saya Pak, saya termasuk yang concern pada risk ya. Karena bisnis properti itu Pak memang menguntungkan dan besar, tapi sekalinya kita salah Pak, hilang semua Pak. Sekalinya kita salah, bubar semua. Sehingga jangan paksakan pada lahan yang kita nggak begitu aman, mending nyari lahan lain gitu ya, karena lahan banyak banget. Cari lahan lain aja. Kalau mau ya pakai cara kita harus aman banget. Kalau enggak mending cari opportunity lain, karena opportunity itu begitu banyak ya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau itu dari saya seperti itu Pak. Baik Pak, yang pertanyaan saya kedua Pak, cari pendanaan konstruksi Pak, selain KYG di BTN dan turnkey, ada alternatif lain Pak? Kebetulan di kita bisa ya, di Teknesia punya partner yang bisa pendanaan untuk kredit konstruksi itu ya. Persyaratan juga mudah, nanti langsung bisa kontak Mbak Dias saja. Ada marginnya berbeda-beda macam-macam. Itu bisa syaratnya bisa Pak, walaupun tetap ada syarat-syarat dan sebagainya ya. Kalau pakai fintech kan cost of fund-nya lumayan mahal Pak. Itu dihitung pasti nggak masuk kalau per annum-nya kena 30, sekarang kan 25%-an tuh fintech itu. Maksud saya selain yang mirip, kalau dibandingkan sama KYG BTN aja kan 13 something ya. Nah itu 2 kalinya Pak kalau fintech Pak. Selain itu apa ya Pak? Nah konteksnya gini Pak, kan umumnya kan high risk high return ya. Jadi artinya kenapa bank bisa murah, karena kan bank mitigasinya lebih kompleks dan nilai asetnya pasti lebih, jaminannya lebih besar lah, kurang lebih seperti itu. Nah sehingga ya kalau Bapak memang ada asetnya tetap prefer ke bank, mending ke bank karena bank segitu Pak. Tapi di luar bank memang lebih mahal. Ada yang, karena kalau kita ke BPR aja, BPR itu sama tuh di angka 25, 24 gitu ya. Apalagi kalau ke personal investor juga masih di angka 30-40%-an. Kecuali memang Bapak sudah kuat bangun brand, kayak Harmoniland sendiri kita beberapa investor personal itu cuma 15% Mbak, cost of fund-nya. Itu personal investor. Tapi itu kan dibangun nggak serta-merta Pak, dan agak cukup panjang membangun brand dan sebagainya. Nah, sementara sih belum ada. Cara yang paling ampuh adalah turnkey sebenarnya Pak. Yang paling ampuh ya pasti turnkey ya. Tinggal nyari vendor yang pas untuk turnkey-nya. Karena yang lain kalau namanya kita liability pinjaman ya, itu pasti tempelannya ke jaminan dan cost of fund yang macam-macam tadi sesuai dengan persyaratannya masing-masing. Sementara itu mungkin Pak, karena kalau ada Pak yang gampang, yang murah ya saya juga mesti ngambil langsung gitu ya. Karena memang ya selalu ada inilah plus dan minus masing-masing yang kita perlu lihat. Ya kalau investor resikonya nggak ada Pak, karena nggak ada tenor, nggak ada diuber berwaktu kan sampai proyek selesai. Ya 35-40% nggak masalah. Maksud saya, tapi kan cari yang investor yang private placement yang besar kan juga susah. Paling maksimum 2 miliar. Nah, mungkin Bapak ada alternatif lain gitu Pak. Terima kasih. Ya, sementara belum ada Pak, karena ya ada plus dan minus masing-masing lah. Jadi ya tadi udah dijelasin sendiri ya. Ya kalau pakai ini mungkin lebih gampang tapi lebih mahal ya. Ya ada plus minus masing-masing sehingga kita tinggal mengeksplor dari situ. Menurut saya sih Pak, itu sumber pendanaan properti sudah banyak banget kayak gitu dan tinggal dipilih Pak. Ya pasti ada plus minusnya yang kita pahami, tinggal eksekusi manajemennya aja yang kita perlu tingkatkan. Ya, terima kasih Pak Rizal. Baik, Pak Rizal, semoga terjawab ya Pak dan bisa resolve dari permasalahan dari Pak Rizal. Mungkin ada di chatroom ini ada 2 orang lagi ya Pak Vitor yang akan bertanya. Ini ada dari Pak Adi Jaya Perkasa. Pertanyaannya itu adalah, Pak, bisa nggak sih diceritain step by step dari akuisisi lahan, perizinan, dan pembangunan itu bagaimana sih caranya? Step by step dari akuisisi lahan ya. Ya, kalau ya step by step itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Kita pakai filter konsep aja. Jadi
filtering ya. Jadi dari berapa info lahan yang kita terima, berapa lahan yang masuk kategori kita hitung melalui hitungan cepat Sikon, kemudian nanti dapat lahan yang prospek, kemudian kita survei lahan tersebut. Kalau sudah lagi kita seleksi lagi menjadi lahan yang hot prospek, kemudian kita negosiasi dengan pemilik, sampai akhirnya kita deal, baru kita booking, kita pengecekan legal dan segala sesuatunya, baru kita nanti akad atau akuisisi lahan. Itu processingnya yang perlu dilakukan tahap-tahapnya. Bagaimana biar dapat lahan yang hot prospect, ya banyakin aja info lahannya gitu ya. Jadi maybe 120-31 ya, dari 100 informasi lahan, 20 lahan yang prospek, 3 yang hot prospect, 1 yang closing booking akhirnya. Jadi memang konversinya cukup rendah, karena itu kalau pengen dapat lahan bagus ya banyak-banyak aja survei lahan. Itu mungkin jawaban singkatnya. Oke, semoga terjawab ya untuk Bapak Adi. Nih selanjutnya kita beralih Pak Vitor ke pertanyaan dari Bapak Teguh Budi. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai pemodelan konstruksi itu bagaimana ya? Pertanyaannya ada lebih. Oke, boleh izin nanti untuk lebih detailnya ke Pak Vitor. Jadi dari Bapak Teguh ini adalah developer pemula, pernah terlibat kerjasama pengelola pembangunan properti dan sekarang ingin mengelola lahannya sendiri sekitar 400 meter seperti itu Pak. Jadi mungkin pengen bertanya ini tentang pemodelan konstruksinya itu seperti apa? Untuk yang KYG Bank tadi ya? Bapak Teguh Budi. Ya, untuk kredit konstruksi Bank ya? Tanyanya ya? Iya, untuk pemodelan konstruksi itu bagaimana caranya? Oke, semua permodalan konstruksi itu pasti minta jaminan aset. Kecuali ini ya, turnkey. Turnkey itu adalah konsep di mana kita dibangun dulu rumahnya sama kontraktor, kita bayarnya di akhir. Itu turnkey, bayar di akhir. Kalau itu nggak ada pasokan, walaupun mungkin biasanya harga konstruksinya agak berbeda. Nah, kalau misalkan untuk yang kredit konstruksi ya, kalau udah kredit berarti kan pembiayaan ya. Kalau udah pembiayaan maka pasti ada pasokan dan pasti ada jaminan. Nah, gimana prosesnya? Yang pertama adalah kita pastikan kita punya aset yang bisa dijaminkan. Yang kedua, kita ada pengajuan RAP-nya, kemudian legalitas terkait, jadi tinggal diajukan. Diajukannya kemana? Yang pertama bisa ke bank. Di bank itu juga ada kredit konstruksi, dan itu bunganya tadi ya sekitar 11, 13%, 14 ya, plus minus seperti itu bisa juga proses ke sana ya. Atau yang kedua ya diambil di fintech misalkan. Fintech itu cost of-nya biasanya di angka 25% sampai 30%. Nah, itu bisa juga pakai itu. Salahnya tadi aja sebenarnya, proyek yang dimiliki ada jaminannya, kemudian ada RAP, sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau proyek belum ada nggak bisa buat rekonstruksi. Karena kredit konstruksi itu adalah kredit untuk membangun konstruksi di suatu bidang tanah, yang artinya bidang tanahnya harus sudah kita kuasai, gitu. Jadi mungkin sekilas seperti itu jawabannya. Seperti itu Pak Teguh ya. Ini ada lanjutannya lagi Pak. Untuk developer pemula mau menerapkan syariah murni tanpa kerjasama dengan bank, sistem penjualan untuk DP-nya itu minimal berapa persen tuh Pak Vitor? Oke, kebetulan saya tidak main konsep cicilan ke developer ya, walaupun saya lagi belajar sebenarnya. Yang kemarin saya pelajari adalah itu minimal DP 30% biasanya. Tapi kuncinya adalah setelah terima rumah harus sudah bayar pokok HPP dan SPN terkait. Jadi ketika sampai pada konsumen itu harus sudah tertutup modal kita. Biar apa? Sisa-sisanya adalah tinggal cicilan bulanan, tinggal marginnya aja dengan keuntungan kita. Itu kuncinya di situ. Maka DP berapapun sebenarnya diatur aja, tapi setelah terima rumahnya diberikan ketika sudah kos kita semua sudah tercover dari cicilannya konsumen. Nah, biasanya kalau dari saya sempat trial itu DP berapapun bebas, tapi rumah baru tak bangun kalau nilai cicilannya atau DP percicilan itu sudah mengcover senilai 50% dari harga rumah biasanya gitu. Nah, baru nanti setelah kosku udah cover semua, baru nanti setelah terima rumahnya. Itu untuk yang konsep developer tadi.
Oke, baik. Semoga terjawab untuk Bapak Teguh Budi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Vitor, karena mungkin pukul udah hampir jam 11. Pertanyaan terakhir ini dari Bapak Erik Alfredo, itu ada di poin ketiga. Bagaimana sih Pak cara kita pendekatan investor untuk membantu permodalan, dikarenakan ada beberapa developer perumahan yang bodong nih, tidak ada kejelasannya seperti itu. Silakan Pak Vitor. Ada developer yang bodong, terus gimana tadi? Bagaimana cara pendekatan investor untuk membantu permodalannya, dikarenakan ada beberapa developer perumahan yang bodong dan tidak ada kejelasannya. Ini ada di pertanyaan di chat room paling terakhir nih Pak Vitor nih, di poin ketiga. Bagaimana cara kita pendekatan investor untuk membantu permodalan, dikarenakan maksudnya kita bagaimana dapat investor, karena ada developer yang bodong. Ya betul banget, banyak banget developer bodong, banyak banget developer yang mangkrak lah, yang bermasalah, dan banyak banget investor yang ketipu oleh developer, sehingga tentu investor akan pasti lebih hati-hati, akan pasti lebih mitigasi, dan tentu mesti nggak mudah percaya. Gimana caranya? Ya bangun kepercayaan. Gimana cara bangun kepercayaan? Ada dua. Yang pertama adalah carilah investor yang sudah kenal kita, karena kan kita sudah membangun historical performance, historical perilaku yang cukup lama, sehingga orang yang kenal kita cenderung akan percaya kita. Yang kedua adalah kita bangun branding di perusahaan kita, jadi mulai website, kemudian portofolio, dan nggak sekedar branding itu nggak sekedar tentang promosi diri ya, tapi lebih jauh lagi tentang bagaimana kita kompetens untuk memberikan performa terbaik, yang artinya adalah kecepatan penjualan kita, kualitas produk kita, services kita gitu ya. Itu semuanya bagian dari part of brand yang itu harus dibangun secara komprehensif. Nah itu nanti bisa, tapi kalau kita baru banget nggak punya portofolio yang apa, ya maka carilah investor yang langsung kenal. Betulan kayak contoh, saya dapat investor pertama itu adalah dari lembaga keuangan yang mana adalah satu grup dengan program beasiswa yang saya dapat ketika saya dulu di kampus UI. Saya dapat beasiswa, kemudian di lembaga tersebut ada lembaga keuangannya, saya presentasi ke sana, yang artinya mereka sudah tahu behavior perilaku Vitor selama ini, mereka juga sudah tahu bahwa Vitor punya banyak experience di berbagai bisnis, mereka tahu bahwa proyek yang ditawarkan itu sangat bonafit, ya, risikonya rendah, keuntungannya oke gitu ya, sehingga disitulah kita bangun trust-nya di situ. Nah, yang ketiganya adalah ya bagaimana kita menawarkan sebuah proyek yang sangat-sangat begitu luar biasa bagus, yaitu proyek yang sangat-sangat aman dan proyek yang sangat-sangat menguntungkan. Yang tadi sudah saya jelaskan di sesi kedua ya, kedua tadi, sangat aman dan sangat menguntungkan. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah investor juga mesti akan percaya. Satu lagi tadi kan sambil ngomong, yang buat Pak Rizal, aku biar menilai Pak, kita ada strategi yang sebenarnya Pak Rizal mungkin juga sudah pakai ya, tapi kita ngitung Pak, ternyata strategi ini sangat relevan dan cost of nya bisa lebih murah gitu ya, yaitu strategi penjualan dengan diskon atau promo cash keras. Jadi kita jual rumah kita dengan diskon, kemudian kita bangun rumahnya di 12 tahun atau bahkan 24 tahun, 12 bulan, bahkan 24 bulan kemudian, yang artinya duitnya bisa kita pakai dulu. Nah, sebenarnya tinggal dihitung cost of fund kita berapa loh. Contoh misalkan cost of fund kita adalah pengen 15% ya. Ya maka kita tinggal menghitungnya adalah berapa diskon kita dibagi dengan uang yang kita terima. Misalkan uangnya 500 juta, ya kita diskonnya adalah 10%, berarti adalah 450. Uang yang kita 450 berarti kan 50 juta dibagi 450 ya, berarti 50 dibagi 450 itu berapa itu? Nah, itu adalah cost of fund kita. Jadi kalau mau dihitung pengen cost of fund berapa, ya dengan approach seperti ini. Kita kemarin pas kondisi COVID, karena lembaga permodalan juga nggak mau ngasih modal di bisnis properti, itu kita menjual sampai 30 rumah dengan skema seperti itu. Yang alhamdulillah itu men-survive-kan perusahaan kita di kondisi COVID yang luar biasa, dan cash flow kita masih lancar gitu ya, karena tadi kita dapat permodalan penjualan. Memang lebih challenge tapi lebih enak. Kenapa? Karena kita nggak perlu mengembalikan
uang. Kita hanya perlu nanti di tahun kedua atau tahun pertama misalkan dalam kesepakatan itu membangun rumahnya aja. Jadi hitung-hitung pengembalian cash-nya yang kita keluarkan cuma untuk bangun rumah itu sebenarnya secara manajemen akan lebih sangat menguntungkan. Itu kita pakai pendekatan seperti itu. Sementara baru itu Pak Rizal, maybe ke depan ada beberapa opportunity lain, kita bisa akan share lagi. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Vitor atas jawabannya semuanya dan teman-teman yang bertanya semoga terjawab dan bisa jadi insight yang luar biasa nih bagi teman-teman ke depannya. Untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa nanti kita ketemu lagi di webinar kita minggu depan karena kita akan mengadakan webinar ini secara rutin ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek berkala ini sosial media kita untuk webinar selanjutnya seperti itu. Jadi untuk sesi pertanyaan hari ini aku tutup dan karena pukul juga sudah menunjukkan pukul 11, jadi webinar ini juga akan segera kita akhiri teman-teman. Jadi aku ucapkan nih terima kasih banyak kepada Pak Vitor yang sudah bersedia ya menjadi narasumber kita untuk hari ini. Luar biasa ilmunya, sharingnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang sudah hadir sampai dengan pukul 11, kalian luar biasa. Semoga pertemuan virtual kita hari ini bisa menjadi langkah bagi teman-teman ya untuk mewujudkan nih resolusi teman-teman ya di tahun 2022. Semoga semuanya juga sehat selalu. Oke, dan untuk terakhir mungkin aku minta tolong untuk teman-teman dinyalakan kameranya ya karena akan ada sesi dokumentasi untuk Propteknisnya itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang belum nyalain kameranya dimohon untuk nyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Untuk Pak Diki dan Pak Rido dan Pak Cairudin, dipersilakan ya Pak, nyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rido. Oke, mungkin langsung saja ya aku akan screen capture. Jadi teman-teman bisa berhenti sejenak nih biar nanti fotonya nggak ngeblur. Oke, aku hitung ya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti aku ingetin lagi, mungkin untuk sertifikatnya nanti akan dikirim melalui Gmail teman masing-masing ya. Semua yang hadir hari ini udah terdata, datanya sama aku, nanti aku kirim by Gmail. Dan untuk pemenang hasil pengundian door prize nanti aku akan hubungi by WhatsApp seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini kita akhiri webinar hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Minggu depan pasti ada webinar Propteknisnya lagi, jadi teman-teman jangan lupa di checklist tanggalnya 11 Januari. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.